Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat semua kisah nyata yang penuh intrik, drama, dan pembalasan cerdas diungkap tanpa tedeng aling-aling. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah kisah yang dijamin bikin kalian tegang dari menit pertama. Bayangkan, seorang istri yang sudah setahun menangisi kepergian suaminya, tiba-tiba menemukan bukti mengerikan di HP bu mertua yang tertinggal. Ternyata, kematian itu hanya sandiwara. Sebuah konspirasi busuk antara busonya dan mantan karyawan suaminya, Tari, untuk menjebak Rima dan menguasai seluruh hartanya. Pokoknya, kisah Rima, Devan, busonya, dan Tari ini tidak akan terduga endingnya. Sebelum kita mulai, saya mau tahu siapa saja nih yang sudah siap menyaksikan pembalasan cerdas Rima? Tunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel Jeritan Hati agar kalian selalu menjadi yang pertama tahu saat babak selanjutnya rilis. Dan yang paling seru, komen di bawah. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan kata hadir. Yuk, absen dulu siapa yang paling penasaran. Siap ya, sahabatku. Saya akan pastikan cerita ini disajikan dengan bahasa yang enak dan alur yang tidak terulang. Setahun telah berlalu semenjak hari di mana dunia Rima terenggut. Hari itu, sebuah kabar buruk datang menghantam, memaksanya menyandang status sebagai seorang janda di usia yang terbilang masih sangat muda. Devan, suaminya yang sangat ia cintai, pergi dalam sebuah kecelakaan tunggal yang diklaim fatal. Jasadnya yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan membuat proses identifikasi cepat dilakukan dan pemakaman pun diurus secara tertutup, meninggalkan trauma mendalam yang menggerogoti hati Rima setiap malam. Ia masih mengingat jelas betapa kuat aroma tanah basah yang bercampur wangi bunga kenanga seolah menyelimuti dirinya, menjadikannya sebuah selimut duka yang dingin. Tentu saja, kepergian Devan meninggalkan kekosongan besar, bukan hanya secara emosional, tetapi juga dalam urusan kekayaan yang luar biasa melimpah. Devan adalah pewaris tunggal sebuah konglomerasi properti besar, aset-asetnya tersebar di berbagai kota, dan kini, segala urusan tersebut secara hukum berpindah tangan ke Rima. Villa megah dengan pemandangan kota yang terhampar luas di bawahnya, tumpukan sertifikat tanah yang nilainya tak terhitung, serta rekening bank yang saldonya membuat mata terbelalak, semuanya kini menjadi tanggung jawab Rima. Ia harus mengurus semuanya sendirian, sebuah beban ganda yang hampir menghancurkannya. Namun, Rima adalah wanita yang kuat, ia menolak untuk terpuruk terlalu lama dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk bangkit dan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan yang pernah dipimpin oleh almarhum suaminya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang istri manja yang hanya tahu menghabiskan uang, tetapi seorang pebisnis cerdas yang mampu menjaga warisan Devan tetap berdiri kokoh. Di tengah perjuangannya untuk kembali menata kehidupan dan mengurus kerajaan bisnis suaminya, Rima tidaklah benar-benar sendirian. Busonya, ibu mertuanya, hadir dengan sangat intens. Kunjungan busonya ke rumah mereka yang kini sepi, seolah menjadi ritual wajib harian yang tidak boleh terlewatkan. Setiap pagi, busonya akan datang dengan wajah yang dipoles sempurna dan senyuman lembut yang selalu ia tunjukkan, membawa bekal makanan favorit Rima atau sekadar menemani sarapan. Ia akan duduk di ruang makan mewah itu, mengamati setiap gerak-gerik Rima, dan selalu menawarkan kata-kata penyemangat yang terdengar begitu tulus. Busonya selalu melayangkan kalimat-kalimat yang berisi pujian tentang betapa kuatnya Rima menghadapi cobaan ini. Bagaimana seharusnya Devan bangga melihat istrinya begitu tangguh. Ia terus-menerus mengingatkan Rima untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai jatuh sakit. Karena jika Rima sakit, siapa yang akan mengurus semua aset peninggalan Devan? Pertanyaan itu, selalu dan selalu, diarahkan pada urusan aset. Di balik wajah yang penuh kepedulian itu, Rima mulai merasakan ada kejanggalan yang samar. Entah mengapa, setiap kali busonya berbicara, fokusnya selalu beralih ke masalah keuangan. Ia akan bertanya detail tentang penandatanganan dokumen asuransi, proses pembagian warisan yang harus segera diurus secara legal, hingga aset-aset mana saja yang menghasilkan profit paling besar. Busonya akan selalu beralasan bahwa ia hanya ingin membantu dan memastikan menantu kesayangannya tidak ditipu oleh siapapun, terutama oleh para pengacara dan manajer serakah yang mungkin saja mengincar kekayaan Rima. Rima sendiri, yang sejatinya memiliki naluri tajam, mulai mencium bau amis di balik kepedulian yang berlebihan itu.
Ia memperhatikan bahwa sorot mata Bu Sonya akan berubah sedikit redup dan penuh perhitungan setiap kali mereka membahas nilai properti atau saham perusahaan. Ada getaran aneh dalam suara Bu Sonya ketika ia mendesak Rima untuk segera memindahkan semua aset atas nama Rima sendiri, seolah-olah waktu adalah musuh yang harus dikejar. Rima memilih untuk bersikap tenang, tidak menunjukkan kecurigaannya sama sekali. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan memberi jawaban menggantung yang diplomatis. Mengatakan bahwa ia akan mengurusnya pelan-pelan, karena ia tidak ingin terburu-buru dan membuat kesalahan. Performa Bu Sonya sebagai ibu mertua yang berduka dan penuh perhatian semakin hari semakin sempurna. Tetapi bagi Rima, semua itu terasa seperti topeng yang terpasang terlalu ketat. Bu Sonya akan menangis jika Rima menyebut nama Devan, memeluknya erat, dan mengatakan betapa mereka berdua sama-sama merindukan pria yang sudah pergi itu. Namun, keesokan harinya, Bu Sonya akan kembali datang membawa tumpukan majalah properti dan memamerkan rencana investasi baru, seolah duka kemarin sudah menguap tak berbekas. Puncak dari keanehan ini adalah ketika Bu Sonya mulai mencoba ikut campur dalam urusan perusahaan. Ia berusaha meminta akses ke laporan keuangan bulanan, dengan alasan ia harus tahu sejauh mana perkembangan bisnis almarhum putranya. Rima dengan tegas namun lembut menolak permintaan itu. Ia menjelaskan bahwa urusan perusahaan kini berada di bawah kendali penuh Dewan Direksi dan pengacara, dan bahwa ia sendiri hanya memiliki akses terbatas sebagai pemegang saham utama. Penolakan halus itu membuat wajah Bu Sonya seketika mengeras. Meski hanya sepersekian detik sebelum ia kembali memasang wajah ibu mertua yang penyayang. Ia beralasan bahwa ia hanya ingin tahu demi memastikan masa depan Rima terjamin. Tetapi bagi Rima, itu terdengar lebih seperti upaya untuk memantau seberapa cepat ia bisa menguasai kekayaan tersebut. Rima semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Ia sering terbangun tengah malam, bukan karena mimpi buruk tentang Devan, melainkan karena firasat buruk yang terus menghantuinya. Ia mulai mencari tahu, tanpa sepengetahuan Bu Sonya. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki kecelakaan Devan setahun silam, tetapi laporannya selalu nihil. Semua bukti dan saksi mengarah pada kesimpulan yang sama, kecelakaan tragis. Namun, hati Rima tetap menolak untuk mempercayai sepenuhnya. Ia tahu, di balik kemewahan dan duka yang dipaksakan ini, ada jaring laba-laba yang siap menjebaknya. Rima sengaja memperlambat proses pengalihan aset yang paling besar, selalu beralasan bahwa ia sedang sakit kepala, atau dokumennya hilang, atau pengacaranya sedang sibuk. Strategi menunda ini membuat Bu Sonya semakin sering datang, semakin banyak bertanya, dan semakin dalam ia masuk ke dalam kehidupan pribadi Rima, seolah-olah ia sedang memantau sebuah bom waktu yang siap meledak. Bu Sonya tidak tahu, bahwa setiap kehadirannya di rumah itu justru semakin mempertebal dinding kewaspadaan Rima. Rima sengaja membiarkan Bu Sonya merasa nyaman, merasa bahwa ia berhasil mengendalikan situasi dan menenangkan menantunya. Kehadiran Bu Sonya setiap hari di rumah megah itu bukan hanya untuk memantau aset, tetapi juga untuk memastikan bahwa Rima tidak menemukan petunjuk apapun tentang masa lalu Devan yang mungkin tersembunyi. Bu Sonya akan berjalan-jalan di sekitar rumah, menyentuh setiap figura foto, menggeser sedikit buku-buku di rak, seolah ia sedang mencari sesuatu yang hilang. Rima mengamati semua itu dari jauh, dari balik dapur, dari lantai atas, dan setiap tingkah laku Bu Sonya adalah poin-poin yang ia kumpulkan dalam buku catatannya. Ia menyadari, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya kini terasa seperti kandang emas, di mana ia adalah mangsa yang sedang dipantau oleh pemburu berwajah ramah. Rima bertekad, ia akan menemukan kebenaran di balik kematian Devan yang janggal dan kepedulian Bu Sonya yang palsu, meskipun ia harus mempertaruhkan segala yang ia miliki. Ia akan membiarkan Bu Sonya merasa menang dan membiarkan rencana keji itu berjalan, sampai saatnya tiba ia bisa menjebak mereka kembali. Suatu sore, setelah seharian penuh membahas warisan di ruang tamu yang dihiasi kristal mahal, Bu Sonya pamit pulang. Ia memeluk Rima dengan erat, menepuk punggungnya, dan mengucapkan kalimat penyemangat yang klise. Setelah mobil mewah Bu Sonya menghilang di balik gerbang otomatis, Rima menghela napas panjang, kelelahan mental setelah harus berakting manis di depan sang ibu mertua. Ia kembali ke ruang tamu untuk membereskan sisa cangkir teh, dan disitulah ia melihatnya. Tergeletak di atas meja kaca yang berkilauan, tepat di samping vas bunga mawar yang baru saja diganti, sebuah benda persegi panjang berwarna hitam mengkilap. Ponsel. Ponsel Bu Sonya tertinggal. Rima mengambilnya, merasakan dinginnya logam di tangannya.
Ia ingin segera menelepon busonya untuk memberitahu, tetapi sebuah dorongan aneh, sebuah bisikan naluri yang tak tertahankan, menyuruhnya untuk diam. Ia meletakkan ponsel itu, berencana untuk mengembalikannya besok pagi. Ia pergi mandi, berganti pakaian, dan mencoba bersantai setelah hari yang melelahkan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, di tengah kesunyian rumah yang mencekam, tiba-tiba, dari ruang tamu, sebuah cahaya kecil menyala dan padam berulang kali. Itu adalah ponsel busonya yang berkedip. Ada pesan masuk. Sebuah pesan masuk yang akan mengubah segalanya. Malam itu, heningnya villa mewah Rima terpecah oleh cahaya berkedip dari layar ponsel hitam yang tergeletak di atas meja. Cahaya itu memanggil, menarik perhatian Rima yang sedang berjalan melewati ruang tamu. Dorongan naluri yang ia rasakan sebelumnya kini berlipat ganda, memaksa kakinya berhenti tepat di sebelah meja. Ia menatap benda mati itu, yang kini terasa hidup dan penuh rahasia. Perasaan bersalah karena mengintip privasi orang lain bertarung sengit dengan rasa penasaran yang sudah setahun ini ia pendam, penasaran tentang kebenaran di balik duka dan drama seputar kematian Devan. Tangan Rima terulur perlahan, mengambil ponsel itu. Layarnya memancarkan notifikasi pesan masuk. Rima menahan napas. Ia tahu, sekali ia menyentuh layar itu, ia mungkin akan masuk ke dalam jurang kebenaran yang tidak terbayangkan. Ia ingat semua keanehan busonya, semua desakan tentang aset, dan semua sandiwara air mata yang ia saksikan selama setahun terakhir. Ini bukan lagi tentang etika. Ini adalah tentang bertahan hidup dan membongkar kebohongan yang mungkin mengancam seluruh kehidupannya. Jemarinya menyentuh layar, dan ponsel itu tidak terkunci. Busonya rupanya terlalu percaya diri dan ceroboh, tidak memasang kata sandi. Pintu menuju rahasia ibu mertuanya kini terbuka lebar. Rima langsung melihat pesan terakhir yang baru saja masuk. Pengirimnya, sebuah nama kontak yang membuat seluruh darah Rima serasa berhenti mengalir. Bukan sekadar nama, melainkan sebuah julukan mesra yang seharusnya hanya ada di masa lalu, di album foto pernikahan mereka. Nama itu tertulis jelas, Devanku. Rima tersentak mundur satu langkah, ponsel itu hampir jatuh dari genggamannya. Ia harus bersandar ke sofa, mencoba menstabilkan diri dari guncangan listrik yang terasa menjalari seluruh tubuhnya. Devan, suaminya yang seharusnya sudah menjadi abu, yang makamnya sering ia kunjungi, yang ia tangisi setiap malam, kini mengirim pesan kepada ibunya. Itu mustahil. Logika Rima menjerit menolak, tetapi matanya melihat dengan jelas nama kontak itu. Ia menenangkan diri, berpikir keras. Mungkin itu adalah kontak dari orang lain dengan nama yang sama? Mungkin itu kerabat yang diberi nama panggilan yang sama? Atau mungkin itu nomor lama Devan yang sekarang dipakai orang lain? Dengan jantung yang berdetak tak karuan, Rima memberanikan diri melihat foto profil kontak tersebut. Di sana, di sudut kecil layar yang menyala terang, terpampang foto seorang pria yang sangat ia kenal. Pria yang sama yang selalu tersenyum padanya dari bingkai foto di kamar tidur mereka. Wajah itu, sorot mata itu, bahkan lesung pipi yang khas saat tersenyum, tidak salah lagi. Itu adalah Devan, suaminya, yang terlihat sehat dan tersenyum lebar. Foto itu terlihat baru, tidak seperti foto lama yang diambil sebelum kecelakaan. Kesedihan yang selama setahun ia pelihara tiba-tiba berubah menjadi kobaran api amarah yang dingin. Rasa duka itu sekejap sirna, digantikan oleh kesadaran yang sangat pahit. Devan tidak meninggal. Selama setahun ini, ia tidak berduka, ia hanya dibohongi. Ia dipaksa berduka atas kematian palsu yang dirancang dengan sangat keji. Rima menggeser layar untuk melihat riwayat pesan. Ia harus bertindak cepat sebelum busonya menyadari kelalaiannya dan kembali mengambil ponsel tersebut. Ia menggulirkan pesan-pesan terakhir, mencari konteks di balik foto dan nama kontak mengerikan itu. Pesan yang baru masuk itu berbunyi sangat singkat, hanya terdiri dari angka dan huruf acak, diselingi tanda bintang, seolah-olah sebuah sandi rahasia. Devanku, 89B Fase 2 RPT. Selasa dini hari, tempat lama. Fase 2, RPT, gumam Rima, kepalanya berputar mencari makna. Ini jelas bukan pesan biasa. Ini adalah instruksi, sebuah kode yang hanya dipahami oleh orang yang terlibat dalam sebuah skema. Rima kembali ke daftar kontak. Ia mencari nama-nama lain yang mencurigakan.
Daftar kontak itu penuh dengan nama-nama anggota arisan, teman-teman gereja, dan nama-nama keluarga. Semuanya tampak normal, kecuali satu nama yang muncul berulang kali dalam riwayat panggilan dan pesan, Tari, admin aset. Rima ingat nama itu. Tari adalah mantan karyawan kepercayaan Devan di kantornya, seorang wanita muda yang terkenal sangat efisien dan sangat dekat dengan Devan. Kedekatan yang kala itu selalu dibela oleh busonya sebagai hubungan profesional semata. Kala itu, busonya selalu mengatakan bahwa Devan hanya mempercayai Tari karena kinerjanya yang luar biasa. Setelah kematian Devan, Tari menghilang, seolah menguap di telan bumi, tidak pernah hadir di pemakaman atau memberikan belasungkawa. Saat itu Rima berpikir, mungkin Tari terlalu terpukul hingga tidak sanggup muncul. Sekarang, ia tahu, alasan menghilangnya Tari jauh lebih gelap. Rima membuka riwayat pesan antara busonya dan Tari, admin aset. Pesan-pesan itu juga dipenuhi kode, angka, dan kata-kata sandi. Namun, di antara sandi-sandi tersebut, ada beberapa kalimat yang lebih eksplisit, yang merangkai sebuah narasi mengerikan. Busonya, pastikan semua berkas R sudah dilegalisir. Jangan sampai dia curiga dengan penundaanmu. Tari, admin aset, sudah beres Bu. Proses pengalihan akan selesai 48 jam setelah fase 2. Busonya, bagus. Setelah ini, kita akan hidup tenang. Katakan pada D, agar jangan muncul dulu. R semakin lama semakin curiga. Kata-kata itu, terutama singkatan R, yang jelas merujuk pada Rima, dan inisial D, yang pasti adalah Devan, menjadi pukulan telak yang membuat Rima sesak napas. Mereka tidak hanya memalsukan kematian, tetapi mereka juga merencanakan pengambil alihan aset total. Kecurigaan Rima selama setahun ini, semua firasat buruknya, semuanya benar, bahkan jauh lebih buruk. Ibu mertua yang ia hormati dan suaminya yang ia cintai telah bersekongkol, menjadikannya target utama dari sebuah penipuan bernilai miliaran. Rima menyadari, ini adalah balasan atas semua kebaikannya, atas semua kesetiaannya. Ia telah ditipu, dikhianati, dan direndahkan sebagai wanita bodoh yang mudah diperdaya dengan drama duka. Air mata tidak akan menolongnya sekarang. Kemarahan yang membeku itulah yang menjadi energi barunya. Ia tidak boleh bertindak gegabah, ia tidak boleh berteriak, dan ia tidak boleh menelepon polisi sekarang. Jika ia bertindak terlalu cepat, mereka akan menghancurkan ponsel itu dan semua bukti akan hilang. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan merekam seluruh isi ponsel busonya ke hard drive terenkripsi miliknya. Ia memotret setiap pesan, setiap log panggilan dengan Devanku, setiap rincian sandi. Ia menyalin semua data di ponsel itu, termasuk kalender, draft email, bahkan file kecil di galeri. Ia menemukan peta yang ditandai dengan lingkaran merah, sebuah lokasi terpencil yang jauh dari kota, mungkin tempat persembunyian Devan. Ia bekerja dengan cepat, penuh fokus, seolah ia sedang merakit sebuah bom waktu yang akan ia ledakkan tepat di hadapan mereka. Yang paling penting, Rima menemukan entry di kalender busonya yang bertepatan dengan kode pesan dari Devanku. Selasa dini hari, rapat besar finalisasi. Tanggal itu adalah 3 hari dari sekarang. Fase 2 yang mereka maksud adalah penutupan skema ini, pengalihan aset total yang akan membuatnya jatuh miskin. Setelah selesai menyalin semua bukti, Rima membersihkan jejaknya dengan sangat teliti. Ia memastikan tidak ada notifikasi yang terbuka, tidak ada aplikasi yang tersisa di recent app, dan baterai ponsel berada di tingkat yang sama seperti saat ia mengambilnya. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula di atas meja. Pagi menjelang, dan Rima sudah duduk di meja makan, berpura-pura tenang. Ia minum kopi dan membaca berita seolah tidak terjadi apa-apa. Tepat pukul 9, bel pintu berbunyi. Itu adalah busonya, yang datang dengan wajah panik yang tak dibuat-buat. Rima, astaga, Bu tadi buru-buru sekali. Ponsel Bu tertinggal di sini, ya? Tanya busonya dengan napas terengah-engah, meski ia baru saja turun dari mobilnya. Rima menoleh, menunjukkan senyum manisnya yang palsu. Oh, iya, Bu. Tadi malam baru sadar ada di meja. Mau Rima telepon balik, tapi takut ibu sudah tidur. Busonya buru-buru mengambil ponsel itu dari tangan Rima. Matanya langsung menyala dan memeriksa layar dengan cepat. Wajahnya tegang, mencari-cari apakah ada jejak aktivitas mencurigakan. Begitu ia melihat ponselnya aman dan terkunci,
Ia menghela napas lega, meletakkannya kembali di tas mahalnya, dan kembali memasang topeng duka. Syukurlah. Ponsel ini isinya penting semua, Rima. Nomor-nomor kantor Devan yang harus Bu urus. Kamu tahu kan, Bu bantu kamu mengurus semua ini, kata Bu Sonya, nadanya berubah kembali menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Rima memandang ibu mertuanya. Di matanya kini tidak ada lagi rasa hormat, yang ada hanya perhitungan dingin. Ia melihat seorang penjahat yang baru saja lolos dari jebakan kecil, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kunci dari seluruh konspirasi mereka kepada korbannya. Tentu, Bu. Rima sangat berterima kasih atas bantuan ibu, jawab Rima sambil tersenyum tulus. Senyum yang disalahartikan Bu Sonya sebagai tanda kebodohan dan kepolosan. Bu Sonya pun duduk, mulai membahas rencana pengalihan aset properti yang lain, mendesak Rima untuk segera menandatangani surat kuasa mutlak. Namun, Rima kini mendengarkan dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Setiap kata dari Bu Sonya adalah konfirmasi dari rekaman-rekaman di hard drive miliknya. Rencana mereka telah terungkap. Permainan sudah dimulai. Dan kini, giliran Rima yang memegang kendali. Ia akan membiarkan mereka melaju kencang, menuju jebakan yang telah ia persiapkan, tepat pada Selasa dini hari yang mereka sebut sebagai fase 2. Setelah Bu Sonya pergi dengan ponselnya yang sudah bersih dari jejak, meninggalkan aura kemenangan dan kepuasan yang tersembunyi, Rima tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Wajahnya yang tegar kini menjadi topeng sempurna yang menyembunyikan badai perencanaan. Di mata Bu Sonya, Rima adalah menantu yang pasrah dan bodoh, yang siap dijarah hartanya. Namun, Bu Sonya tidak tahu bahwa di balik senyum manis Rima terdapat hard drive terenkripsi yang berisi semua detail konspirasi mereka. Fokus utama Rima saat ini adalah mengurai sandi dan mengonfirmasi setiap detail yang ia temukan, terutama yang berkaitan dengan Devanku. Ia duduk di ruang kerja Devan yang sudah setahun ini ia hindari, sebuah ruangan yang menyimpan kenangan, tetapi kini menjadi markas operasinya. Ia memproyeksikan data-data yang ia salin dari ponsel Bu Sonya ke layar besar, memisahkan fakta dari asumsi. Kontak Devanku adalah inti dari semua kebohongan ini. Tidak mungkin mereka begitu bodoh menggunakan nama kontak yang begitu jelas jika ia benar-benar meninggal. Ini menunjukkan arogansi, keyakinan bahwa Rima tidak akan pernah menyentuh ponsel Bu Sonya, atau jika ia menyentuhnya, ia akan terlalu terpukul melihat foto itu sehingga menganggapnya sebagai halusinasi atau kenangan lama yang tersimpan. Rima memperbesar foto profil kontak Devanku. Diambil dari sudut selfie yang santai, Devan mengenakan kacamata hitam, berlatar belakang lautan biru yang jernih, dan di tangannya terdapat gelas minuman koktail. Wajahnya terlihat jauh lebih rileks dan bahagia daripada saat-saat terakhir mereka bersama. Tidak ada kerutan khawatir, tidak ada raut lelah dari seorang pengusaha yang terancam kecelakaan. Foto itu memancarkan kehidupan, kesehatan, dan kemewahan liburan yang sempurna, bertolak belakang dengan kondisi jasad yang diklaim mengenaskan setahun lalu. Dinding pertahanan emosi Rima runtuh sejenak. Air mata tidak keluar, melainkan tawa pahit yang kering. Ia tidak menangisi kepergian Devan. Ia menertawakan betapa bodohnya ia selama setahun ini, menjalankan ritual duka, mengenakan pakaian hitam, menolak undangan sosial, demi pria yang kini sedang menikmati sinar matahari di pantai entah berantah. Kemarahannya kini bercampur dengan rasa sakit yang menggerus harga dirinya sebagai seorang istri yang setia. Setelah menstabilkan emosinya, Rima kembali fokus. Ia mencari tahu lebih banyak tentang foto itu. Dengan keahlian digital yang ia miliki, ia menjalankan pencarian gambar terbalik. Hasilnya mengejutkan. Foto itu diunggah di sebuah platform media sosial yang jarang diakses, milik akun yang menggunakan nama samaran. Akun itu hanya memiliki sedikit pengikut, tetapi di antara pengikut itu, terdapat akun milik Tari, admin aset. Akun samaran itu memposting beberapa foto lain, dan semuanya menampilkan Devan di lokasi yang sama. Salah satu foto yang paling mencolok adalah foto tangan Devan sedang menggenggam tangan seorang wanita, dihiasi cincin berlian yang berkilauan di jari si wanita. Meskipun wajah si wanita tidak terlihat jelas, di kolom komentar, Tari mengucapkan selamat kepada pemilik akun itu atas hidup baru yang indah. Jelas, Devan tidak hanya memalsukan kematian, tetapi ia juga memulai hidup baru dengan kekasih gelapnya, Tari, yang merupakan kaki tangannya dalam rencana penggelapan aset ini. Devan dan Tari.
Kematian palsu itu adalah tiket mereka menuju kebebasan dan kekayaan. Rima kini memiliki 4 poin penting. Devan hidup dan bersembunyi bersama Tari. Bu Sonya adalah komplotan yang bertugas memantau Rima dan mendesak pengalihan aset. Konspirasi ini akan mencapai fase 2, finalisasi pengalihan aset, pada Selasa dini hari. Bukti digital kuat dan tak terbantahkan ada di tangannya. Rima segera menghubungi pengacara pribadinya, Bapak Handoyo, seorang ahli hukum pidana yang sangat disegani dan juga teman baik ayahnya. Ia tidak mengirimkan bukti melalui email, terlalu berisiko. Ia meminta pertemuan mendadak dan rahasia di sebuah kafe terpencil, jauh dari jangkauan mata-mata Bu Sonya. Di kafe itu, Rima memaparkan semua bukti yang ia miliki, riwayat pesan sandi, foto-foto Devan yang hidup, dan kaitan antara Bu Sonya dengan Tari. Bapak Handoyo mendengarkan dengan serius, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang semakin besar. Awalnya ia ragu, tetapi setelah melihat foto Devan yang terbaru dan pesan-pesan berkode, keraguannya berubah menjadi keyakinan. Ini adalah kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen publik yang terorganisir, jauh lebih besar daripada sekadar kasus warisan biasa. Kita harus membiarkan mereka melangkah ke perangkap. Rima, kata Bapak Handoyo, suaranya pelan dan tajam. Jika kita menyerang sekarang, mereka akan menghilangkan jejak dan menyangkal. Bukti digital ini bisa dibilang kuat, tapi bukti fisik, kehadiran Devan yang hidup, itulah yang akan menjamin mereka tidak bisa mengelak di pengadilan. Rima setuju. Ia harus memainkan peran istri yang bodoh sampai akhir. Ia harus membiarkan Bu Sonya dan Devan merasa mereka sudah menang. Mereka berencana menyelesaikan fase 2 pada Selasa dini hari, jelas Rima. Mereka akan mengundang saya untuk menandatangani dokumen final pengalihan aset. Itulah saatnya kita muncul. Bapak Handoyo merancang sebuah strategi hukum yang brilian. Mereka akan menyiapkan 3 hal. Jebakan hukum. Semua dokumen yang akan ditandatangani Rima akan dipalsukan isinya, tetapi ia akan berakting seolah-olah menandatanganinya. Pada saat yang sama, tim hukum akan mengajukan perintah pengadilan darurat untuk pembekuan semua aset di bawah nama Devan yang lama, dengan alasan kecurigaan pemalsuan kematian dan penggelapan. Jebakan lokasi. Berdasarkan sandi, tempat lama, Rima dan Bapak Handoyo mulai menyelidiki properti-properti lama Devan yang jarang digunakan atau disewakan. Mereka fokus pada sebuah villa peristirahatan tua di pinggiran kota yang sudah lama dikabarkan kosong. Jebakan visual. Rima akan menyiapkan bukti video otentik untuk merekam pengakuan dan kehadiran fisik Devan yang hidup, di saat mereka merayakan kemenangan mereka sebelum polisi datang. Selama 2 hari ke depan, Rima menjalani kehidupan ganda. Di hadapan Bu Sonya, ia adalah seorang janda yang lemah, sering mengeluh sakit kepala, dan lambat dalam proses administrasi. Ia sengaja membuat kesalahan kecil dalam pengecekan dokumen yang diserahkan Bu Sonya untuk ditandatangani, membuat ibu mertuanya semakin sombong dan yakin bahwa Rima tidak akan pernah bisa melihat celah dalam rencana mereka. Bu Sonya semakin mendesak, hampir setiap jam menelepon, memastikan Rima siap untuk pertemuan finalisasi di hari Selasa dini hari. Ini semua demi kebaikanmu, Rima. Setelah semua ini selesai, kamu bisa hidup tenang, ujar Bu Sonya dalam telepon, nadanya sedikit tegang karena khawatir. Rima menjawab dengan suara lemah, "Iya, Bu. Rima siap. Kapanpun Bu Sonya mau, Rima akan tanda tangan." Ia sengaja menggunakan kata, kapanpun, dan bukan, Selasa dini hari, untuk membuat Bu Sonya berasumsi bahwa Rima terlalu bodoh dan lelah untuk mengingat tanggal pastinya. Ini semakin memperkuat keyakinan Bu Sonya bahwa the final phase akan berjalan mulus. Di sisi lain, Rima dan tim pengacara bekerja tanpa tidur. Penyelidikan terhadap tempat lama akhirnya membuahkan hasil. Penjaga properti di villa peristirahatan tua itu melaporkan bahwa villa tersebut memang kosong, tetapi ada peningkatan aktivitas misterius dan penjagaan ketat dari beberapa pria berbadan besar. Mereka yakin, inilah markas perayaan dan tempat finalisasi fase 2, yang dimaksud. Rima kini bukan lagi seorang korban yang berduka. Ia adalah seorang perencana cerdas yang dendamnya terbalut dalam ketenangan yang mematikan. Ia sedang menunggu waktu yang tepat, menghitung mundur menuju Selasa dini hari, di mana ia akan bertemu kembali dengan pria yang ia cintai dan benci, dalam suasana yang tidak pernah ia bayangkan. Ia akan datang ke tempat itu, bukan sebagai istri yang lemah,
melainkan sebagai eksekutor yang siap menjatuhkan hukuman. Waktu berputar cepat menuju hari Selasa dini hari yang ditandai sebagai momen krusial, fase 2, saat semua aset Rima akan berpindah tangan secara permanen. Di tengah tekanan waktu yang mendesak, Rima harus tetap tampil sempurna di depan busonya, berakting sebagai janda yang lelah, mudah diatur, dan tidak mampu berpikir jernih. Kontras dengan penampilannya, otak Rima bekerja bagai mesin perang, merakit setiap keping informasi dari ponsel yang ia sadap. Pesan berkode pertama, 89B fase 2 RPT. Selasa dini hari, tempat lama. Adalah kunci utamanya. Rima dan pengacaranya, Bapak Handoyo, telah berhasil mengonfirmasi tempat lama sebagai villa peristirahatan tua milik keluarga Devan yang berada di luar kota, tersembunyi di balik kawasan hutan pinus yang jarang dilewati. Tempat yang sempurna untuk sebuah perayaan rahasia dan kejahatan terorganisir. Kini, mereka harus mengurai makna di balik 89B dan RPT. Rima menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, meninjau kembali semua dokumen perusahaan yang ditinggalkan Devan. Ia memeriksa arsip-arsip lama, laporan keuangan yang dicurigai dimanipulasi, hingga file proyek yang tiba-tiba dihentikan setahun lalu. Ia fokus pada proyek yang memiliki kode unik. Setelah menyaring puluhan dokumen, ia menemukan sebuah proyek properti rahasia yang tidak pernah diluncurkan, berjudul Restorasi Properti Terbengkalai, disingkat RPT. Proyek ini adalah skema ambisius untuk membeli dan memugar properti-properti tua dengan dana yang tidak tercatat resmi, sebuah celah yang sempurna untuk mencuci uang dan menyembunyikan aset. Jika RPT adalah restorasi properti terbengkalai, maka pertemuan Selasa dini hari itu bukan hanya penandatanganan aset Rima saja, tetapi juga rapat finalisasi skema penggelapan yang lebih besar. Lalu, apa itu 89B? Rima kembali ke arsip-arsip proyek RPT yang ia temukan. Di dalam folder tersembunyi, ia menemukan daftar investor dan pemasok fiktif. Salah satu dokumen bank mencantumkan nomor rekening luar negeri yang diawali dengan kode unik, dan nomor itu berakhir dengan 89B. Ini adalah rekening penampungan utama, tempat semua dana dari aset yang dicuri dan digelapkan akan ditransfer setelah fase 2 selesai. Kepalanya terasa sakit, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena gambaran utuh kejahatan ini yang kini terbentang jelas di hadapannya. Devan tidak hanya menipu Rima, tetapi ia juga menipu banyak rekan bisnis dan investor melalui skema RPT ini, menggunakan kematian palsunya sebagai tameng sempurna untuk menghilangkan jejak. Busonya bertindak sebagai perantara yang memastikan aset utama, aset yang kini dipegang Rima, berpindah ke rekening 89B melalui Tari yang bertindak sebagai admin aset. Rima segera menyampaikan semua temuan ini kepada Bapak Handoyo. Bapak Handoyo langsung mengambil tindakan. Dengan informasi rekening 89B sebagai bukti permulaan, tim hukumnya bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mengajukan permohonan pembekuan dana global dan surat perintah penangkapan rahasia, memastikan bahwa begitu Devan dan komplotannya muncul, mereka tidak akan bisa melarikan diri, bahkan dengan uang miliaran di rekening penampungan. Selama 2 hari itu, busonya meningkatkan frekuensi kunjungannya. Ia datang tidak hanya di pagi hari, tetapi juga di sore hari. Ia membawa folder tebal berisi dokumen yang harus ditandatangani Rima, dengan alasan untuk menghemat waktu pada hari H. Rima, Bu mohon, percepat penandatanganan surat kuasa mutlak ini. Dengan begini, Bu bisa segera mengurus likuidasi properti yang berpotensi rugi di luar kota itu. Demi masa depanmu, Nak, ujar busonya dengan ekspresi cemas yang dibuat-buat saat mereka duduk di meja makan. Rima mengambil pena, berpura-pura membaca sekilas, lalu mulai membubuhkan tanda tangannya. Namun, ini adalah tanda tangan yang salah. Beberapa minggu sebelumnya, Rima telah mengubah sedikit gaya tanda tangan pribadinya, sementara di hadapan busonya, ia menggunakan tanda tangan yang lama, yang secara hukum bisa dibantah keabsahannya. Saat Rima sedang menandatangani dokumen, ia sengaja meninggalkan memoped kecil di dekat busonya, yang di atasnya ia tuliskan sandi-sandi yang ia temukan, 89B, RPT, tempat lama. Ia ingin melihat reaksi busonya, menguji seberapa jauh ibu mertuanya akan panik. Benar saja, saat Rima bangkit untuk mengambil minum, busonya dengan cepat melirik memoped itu. Wajahnya yang semula tenang seketika tegang, matanya melebar sekilas, dan tangannya refleks menyentuh tasnya. Namun, ia dengan cepat mengendalikan diri,
berpura-pura batuk, dan menggeser memoped itu ke samping, seolah itu hanya sampah kertas. Reaksi singkat itu sudah cukup bagi Rima. Bu Sonya panik karena kode-kode rahasia mereka sudah terungkap, tetapi ia berasumsi bahwa Rima hanya menulisnya tanpa sengaja atau menyalinnya dari dokumen lama tanpa tahu artinya. Kepercayaan diri Bu Sonya pada kebodohan Rima adalah kartu truf terbesar Rima saat ini. Malam sebelum Selasa dini hari, Bu Sonya menelepon untuk memastikan Rima sudah beristirahat cukup dan siap untuk pertemuan terakhir. Besok jam 5 pagi, Nak. Kita harus berangkat dini hari agar urusan cepat selesai. Bu yang akan menjemputmu, ujar Bu Sonya, terdengar sedikit tergesa-gesa. Jam 5 pagi, Bu? Baik, Rima akan bersiap. Jawab Rima dengan suara yang dibuat seolah-olah ia baru saja terbangun, pura-pura mengantuk. Setelah menutup telepon, Rima menatap kalender digitalnya. 5 pagi. Devan dan Tari akan merayakan di tempat lama, dan Bu Sonya akan membawa Rima ke sana untuk penandatanganan. Pertemuan ini akan menjadi puncak dari sandiwara mereka. Rima tidak tidur malam itu. Ia memeriksa kembali semua rekaman dan bukti. Ia menyiapkan sebuah kamera pengintai kecil yang tersembunyi sempurna di dalam bros berlian kesayangannya, hadiah pernikahan dari Devan yang kini akan ia gunakan untuk menghancurkan pria itu. Bros itu akan merekam setiap adegan, setiap perayaan, dan setiap kata pengkhianatan yang akan mereka lontarkan. Pukul 4 pagi, Rima sudah mengenakan pakaian yang tampak sederhana, wajahnya sedikit pucat, mencerminkan sosok janda yang masih lemah. Namun, di dalam tasnya, bukan hanya dompet yang ia bawa. Ada flash drive kecil berisi semua bukti dan perjanjian yang telah ia buat dengan tim hukumnya. Saat fajar mulai merekah, mobil mewah Bu Sonya memasuki halaman Villa Rima. Bu Sonya tampak lebih bersemangat daripada biasanya, senyumnya kali ini sedikit terlalu lebar. Ia yakin, dalam beberapa jam ke depan, semua kekayaan akan menjadi miliknya dan Devan. Ayo, Nak, kita selesaikan semua ini. Setelah ini, kamu bisa berlibur dan melupakan semua masalahmu, kata Bu Sonya sambil menggenggam tangan Rima dengan erat, sebuah sentuhan yang kini terasa seperti rantai besi dingin di tangan Rima. Rima hanya mengangguk, memasang bros berlian di blus yang ia kenakan. Bros itu diam-diam sudah mulai merekam. Tentu, Bu. Rima ikut ibu. Jawab Rima dengan tenang, suaranya mengandung janji pembalasan yang tidak akan pernah disadari oleh Bu Sonya. Mereka pun masuk ke mobil, melaju meninggalkan villa mewah itu, menuju tempat lama yang penuh misteri, tempat Devan dan Tari menunggu. Bu Sonya tidak tahu, perjalanan yang ia yakini sebagai akhir dari permainan ini, justru adalah awal dari kehancuran mereka. Setiap kilometer yang mereka tempuh, adalah langkah yang membawa mereka semakin dekat ke penjara yang sudah disiapkan oleh Rima. Rima bersandar di kursi mobil. Ia tidak melihat pemandangan pagi yang damai. Ia hanya melihat wajah Devan di foto kontak yang tersenyum di balik kacamatanya, wajah yang akan ia hancurkan dalam beberapa jam ke depan. Mobil mewah yang membawa Rima dan Bu Sonya membelah kegelapan dini hari. Di kursi penumpang, Rima memasang ekspresi lelah dan pasrah, sesekali menguap dengan suara yang dilebih-lebihkan. Sementara itu, Bu Sonya di kursi kemudi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jari-jarinya mengetuk setir mobil dengan irama kemenangan yang samar. Sesekali ia melirik spion, memastikan Rima benar-benar terlelap atau setidaknya tidak memperhatikan keganjilan di sekitarnya. Jalan yang mereka ambil semakin sepi, jauh dari keramaian kota, memasuki kawasan perbukitan yang diselimuti kabut pagi. Perjalanan ini memakan waktu hampir 2 jam, memberikan Rima waktu yang cukup untuk menyusun skenario final di benaknya. Bros berlian yang tersemat di dadanya diam-diam merekam seluruh perjalanan, suara napas Bu Sonya yang teratur, hingga gumaman kecilnya yang penuh keyakinan akan hari yang akan datang. Meskipun Rima sudah mengidentifikasi Tari sebagai kekasih gelap Devan sekaligus kaki tangan dalam skema penggelapan, ia membutuhkan lebih dari sekadar asumsi. Ia butuh konfirmasi peran Tari sebagai admin aset, dan bukti bahwa wanita itu terlibat langsung dalam pemalsuan kematian dan manipulasi dokumen. Rima mengingat kembali file yang ia salin dari ponsel Bu Sonya dan data yang ia temukan dari akun media sosial samaran Devan. Saat mobil memasuki jalan tanah berbatu, Bu Sonya mengurangi kecepatan. Kita hampir sampai, Rima. Tempatnya memang agak terpencil, tapi aman dan tenang untuk mengurus berkas, kata Bu Sonya, mencoba terdengar santai,
padahal suaranya sedikit bergetar karena antisipasi. Rima menjawab dengan suara serak. Baik, Bu. Dimanapun Ibu rasa nyaman. Di tengah perjalanan yang tersisa, Rima berpura-pura mencari air minum di tas tangannya. Tangannya yang terampil secara diam-diam mengeluarkan ponsel cadangannya, yang sudah terhubung ke server rahasia berisi semua bukti digital. Ia membuka file yang berisi data-data Tari yang ia temukan. Identitas Tari sebagai admin aset ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar mantan karyawan. Rima menemukan log obrolan lama antara Bu Sonya dan Devan, sebelum kematian palsu, yang membahas tentang orang baru, yang sangat ahli dalam urusan hukum dan pengalihan aset di luar negeri. Orang itu adalah Tari, yang ternyata memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pernah bekerja di sebuah firma yang spesialis menangani transfer dana internasional, keahlian yang sempurna untuk skema RPT dan rekening 89B. Dalam salah satu file yang terenkripsi, Rima menemukan surat elektronik yang dikirim oleh Tari ke Bu Sonya, beberapa hari sebelum kecelakaan Devan. Subjek emailnya adalah persetujuan akhir pemalsuan. Isi email itu sangat eksplisit. Merinci bagaimana Tari telah menyiapkan jasad pengganti, mengatur laporan palsu dari kepolisian setempat melalui koneksinya, dan yang paling mengerikan, rincian bagaimana ia memalsukan tanda tangan Rima pada beberapa dokumen penting yang diurus setahun lalu, tepat setelah pemakaman. Dokumen-dokumen itulah yang menjadi dasar hukum bagi Bu Sonya untuk mendesak pengalihan aset sekarang. Rima membaca rincian itu, dan amarahnya terasa menusuk hingga ke tulang. Mereka tidak hanya merampok hartanya, mereka juga menodai duka dan pernikahannya dengan kebohongan keji ini. Air matanya menetes, tetapi ia segera menghapusnya, mengubah kesedihan itu menjadi fokus yang lebih tajam. Ia mencatat bahwa di dalam email itu, Tari juga menyebutkan tentang hadiah fase 2 yang telah disiapkan Devan untuknya. Hadiah fase 2 itu adalah sertifikat kepemilikan villa peristirahatan yang akan mereka tempati setelah pengalihan aset Rima berhasil. Tepat saat Rima menyelesaikan pembacaan dokumen terakhir, mobil Bu Sonya berhenti. Mereka telah tiba. Villa itu tampak mewah, tetapi terkesan sunyi, dikelilingi pagar tinggi yang menutupi pandangan dari luar. Pintu gerbang besi terbuka otomatis saat Bu Sonya membunyikan klakson. Saat mobil memasuki halaman, Rima melihatnya. Sebuah mobil sport mewah berwarna merah yang baru diluncurkan beberapa bulan lalu. Sebuah mobil yang sangat diidam-idamkan Devan sebelum kematiannya. Mobil itu terparkir di garasi terbuka. Ini adalah konfirmasi terakhir yang ia butuhkan. Devan ada di sini. Kita sudah sampai, Nak, ujar Bu Sonya. Ia mematikan mesin, dan senyum palsunya kini berubah menjadi senyum penuh kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Rima keluar dari mobil. Udara pagi yang dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah adrenalin dan dendam yang siap meledak. Mereka berjalan menuju pintu utama yang terbuka. Dari dalam, terdengar samar-samar suara musik pesta yang riang, bertolak belakang dengan suasana pagi yang sepi. Bu Sonya menarik lengan Rima, seolah-olah menuntun domba ke tempat penyembelihan. Devan pasti bangga melihatmu sekuat ini, Rima, bisik Bu Sonya di telinga Rima, sebuah kalimat ironis yang hampir membuat Rima tertawa. Saat mereka melangkah masuk, aula utama villa itu tampak sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Tidak ada meja notaris, tidak ada pengacara. Yang ada hanyalah dekorasi pesta yang berlebihan, sampahnya mahal yang sudah terbuka, dan beberapa orang yang menatap ke arah mereka. Di tengah ruangan, berdiri dua sosok. Devan, suaminya, tampak jauh lebih sehat dan bahagia, mengenakan pakaian pesta kasual. Dan di sampingnya, mengenakan gaun malam yang berkilauan dan sebuah kalung berlian yang mencolok, berdiri Tari, sang kekasih gelap dan admin aset yang cerdas dan keji. Mereka berdua tersenyum lebar. Devan mengangkat gelasnya ke arah Rima dan Bu Sonya. Selamat datang, pahlawan kita. Selamat datang, Bu. Dan selamat datang, Rima jandaku yang setia dan naif, ujar Devan, suaranya penuh ejekan dan kemenangan. Bu Sonya tertawa kecil, melepaskan lengan Rima. Kerja bagus, sayang. Dia tidak curiga sama sekali. Dia datang tepat waktu, siap menandatangani sisa berkas. Tari melangkah maju, sorot matanya yang tajam menatap Rima dari ujung kaki hingga ujung kepala. Terima kasih, Bu Sonya. Sekarang,
biar saya tunjukkan pada Rima apa yang terjadi di fase 2 ini. Semua aset atas nama Devan sudah dialihkan. Sekarang, giliran aset yang atas nama Rima yang akan pindah ke rekening 89B. Di tengah cemoohan dan tawa kemenangan mereka, Rima berdiri tegak. Bros berlian di dadanya berkedip kecil, merekam setiap pengkhianatan ini. Rima tidak menangis, tidak berteriak, ia hanya menatap mata Devan, tatapan yang dipenuhi pembalasan dingin. Ini bukan lagi fase 2 untuk mereka. Ini adalah akhir. Di tengah ruang pesta yang riuh dengan musik dan tawa penuh kemenangan, Rima berdiri bagaikan patung marmer yang dingin. Wajahnya yang pucat dan mata yang datar membuat Devan, Busonya, dan Tari semakin yakin bahwa Rima sudah berada di ambang kehancuran. Mereka salah mengartikan ketenangan Rima sebagai kepasrahan total. Padahal, ketenangan itu adalah lapisan es yang menutupi api pembalasan yang siap membakar mereka hidup-hidup. Bros berlian di dadanya terus merekam, mengabadikan setiap kata ejekan dan setiap pengakuan kejahatan. Devan melangkah mendekat, aroma sampanye dan parfum mahalnya menusuk hidung Rima. Ia menatap Rima dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Bagaimana rasanya, Rima? Menangisi pria yang ternyata sedang menikmati hidup dengan kekasih barunya? Jujur saja, selama setahun ini, aktingmu cukup meyakinkan. Tapi, terima kasih, berkat aktingmu yang bodoh, semua rencana kami berjalan sempurna. Busonya ikut maju, ia menepuk bahu Rima dengan tangan yang kini tak lagi mengandung kepura-puraan kasih sayang. Jangan salahkan Bu, Nak, ini semua demi harta. Devan pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan Bu pantas mendapatkan ketenangan finansial. Kamu, hanya seorang istri yang kebetulan mewarisi banyak aset, tapi terlalu lemah untuk mengelolanya. Sementara mereka saling berlomba melontarkan penghinaan, Tari sibuk menyiapkan dokumen di meja kecil. Senyumnya penuh arogansi. Sudahlah, jangan buang waktu. Rima, ini adalah surat kuasa final. Tanda tangani ini, dan kamu akan bebas dari semua tanggung jawab. Hidup di jalanan mungkin tidak seburuk yang kau bayangkan, katanya sambil menyodorkan pena berlian mahal ke tangan Rima. Saat Rima mengambil pena itu, tatapannya bertemu dengan Tari. Tidak ada ketakutan di mata Rima, yang ada hanya rasa jijik dan pemikiran perhitungan. Aku harus berterima kasih padamu, Tari, ujar Rima, suaranya pelan namun menusuk, menghentikan tawa Devan dan Busonya. Tari mengerutkan dahi. Berterima kasih? Kenapa? Karena kamu terlalu bersemangat. Terlalu yakin bahwa aku tidak akan pernah memeriksa ponsel Busonya, jawab Rima. Ia membiarkan jeda beberapa detik, membiarkan wajah ketiganya membeku dalam kebingungan. Wajah Busonya langsung pias. Tangannya refleks menyentuh tasnya. Apa maksudmu, Rima? Tanyanya, suaranya tercekat. Rima tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, senyum kemenangan yang mematikan. Aku melihat kontak Devanku, Bu. Aku melihat foto liburannya yang baru, dan aku melihat Sandi 89B fase 2 RPT, kata Rima, menyebutkan kode-kode rahasia mereka satu persatu. Seketika, suasana pesta berubah menjadi keheningan yang mencekam. Tawa Devan mati di tenggorokannya. Busonya pucat pasi, air mukanya menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya. Tari langsung menjatuhkan pena, matanya memancarkan kemarahan dan kepanikan yang luar biasa. Kau berbohong. Kau tidak tahu apa-apa, teriak Busonya, mencoba mengambil pena dan dokumen dari tangan Rima. Rima menghindar dengan gerakan cepat. Ia menjatuhkan pena berlian itu ke lantai, lalu ia mengeluarkan flash drive kecil dari saku bajunya. Aku tidak hanya tahu, Bu. Aku menyalin semua isinya. Semua riwayat panggilan Devanku, semua pesan antara Busonya dan Tari, semua rincian pemalsuan tanda tangan, dan rencana pengalihan dana ke rekening 89B. Kau wanita gila, teriak Devan, suaranya sudah tidak lagi arogan, melainkan dipenuhi kepanikan yang mendalam. Ia melompat maju, mencoba merebut flash drive itu. Saat itu juga, Rima menekan tombol kecil di bros berliannya, mengaktifkan fitur live feed yang sudah terhubung dengan jaringan satelit dan laptop Bapak Handoyo. Jangan sentuh aku, Devan, kata Rima dengan tegas, langkahnya mundur 2 langkah. Ini bukan hanya tentang harta. Ini adalah kejahatan terorganisir,
pemalsuan identitas, dan penipuan publik. Dan semua yang kau katakan di ruangan ini barusan, termasuk pengakuan Bu Sonya bahwa Devan pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sudah terekam jelas. Tari segera berlari ke arah meja, mencoba mengamankan beberapa dokumen yang tersisa. Kita harus pergi dari sini, sekarang, serunya kepada Devan. Terlambat, Tari, sela suara berat dari belakang pintu. Pintu aula tiba-tiba terbuka lebar. Masuklah Bapak Handoyo, pengacara Rima, yang didampingi oleh beberapa perwira polisi berpakaian preman dan anggota tim kejaksaan. Mereka melangkah masuk dengan cepat dan teratur, membuat Devan, Bu Sonya, dan Tari benar-benar terperangkap. Atas nama hukum, Anda semua ditahan atas dugaan konspirasi penggelapan dana, pemalsuan identitas, dan penipuan aset, ujar Bapak Handoyo dengan suara lantang, sambil menunjukkan surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani oleh hakim. Bu Sonya histeris. Ia menjerit, "Tidak, ini jebakan. Rima gila. Dia sudah tahu semuanya." Ia mencoba menerobos barisan polisi, tetapi segera ditahan. Devan berusaha untuk bernegosiasi. "Tunggu. Pak Handoyo, kita bisa bicara." "Rima, sayang, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hanya bercanda tentang kematianku. Aku hanya butuh waktu sendiri." Rima menatapnya dengan tatapan kosong. "Setahun berbohong, Devan, menghancurkan hidupku, memalsukan pemakamanku, dan kini kau sebut itu candaan? Sayangnya, hukum tidak melihatnya sebagai lelucon. Semua asetmu sudah dibekukan, rekening 89B yang berisi dana RPT sudah disita oleh pemerintah. Tari sudah terbukti memalsukan tanda tangan. Kalian bertiga tidak punya tempat untuk lari." Saat polisi memborgol tangan Devan menoleh ke Rima dengan mata penuh kebencian dan penyesalan yang terlambat. "Kau akan menyesal, Rima. Kau akan miskin tanpaku." "Justru tanpamu, aku kembali kaya," balas Rima dengan tenang. "Villa ini, mobil merah itu, dan semua aset yang kalian gunakan untuk berpesta, sudah disita sebagai barang bukti tindak pidana." Ketika Bu Sonya dan Devan diseret keluar, wajah Bu Sonya yang tadinya angkuh kini penuh dengan air mata dan penyesalan yang terlambat. Ia berteriak memanggil Rima, memohon ampun, tetapi Rima hanya diam, menyaksikan kehancuran yang ia rancang dengan sempurna. Tari hanya terdiam, menyadari bahwa kecerdasan hukumnya telah dikalahkan oleh kecerdasan emosional dan naluri seorang istri yang dikhianati. Misi Rima telah selesai. Ia datang sebagai domba, tetapi pergi sebagai singa. Ia membiarkan mereka menyelenggarakan pesta kemenangan mereka sendiri, yang ternyata adalah pesta perpisahan menuju jeruji besi. Bros berlian di dadanya telah merekam akhir yang dramatis dari konspirasi kematian palsu itu. Rima melangkah keluar dari villa itu, meninggalkan sisa-sisa sampahnya yang tumpah dan dokumen palsu yang berserakan. Ia menghirup udara pagi yang segar, udara kebebasan yang terasa jauh lebih manis daripada udara duka palsu yang ia hirup selama setahun terakhir. Meskipun Devan, Bu Sonya, dan Tari sudah digiring ke kantor polisi, pekerjaan Rima belum usai. Penangkapan di villa peristirahatan hanyalah langkah awal dalam memulihkan kehidupannya dan membersihkan namanya dari tuduhan sebagai janda bodoh yang naif. Puncak dari pembalasan cerdas ini harus diakhiri secara legal dan publik, dengan pengungkapan yang tak terbantahkan. Tempat yang paling tepat untuk mengunci semua kebenaran itu adalah kantor notaris dan hukum, tempat di mana pemalsuan dan pengalihan aset mereka rencanakan untuk difinalisasi. Beberapa jam setelah penangkapan, suasana di kantor pusat properti milik almarhum ayah Devan, yang kini secara de facto dikelola Rima, berubah drastis. Berita tentang penangkapan besar-besaran yang melibatkan mantan CEO, yang ternyata masih hidup, dan ibu kandungnya mulai menyebar cepat di kalangan eksekutif dan media. Spekulasi liar dan kebingungan merebak, terutama di antara investor skema RPT yang dananya kini dibekukan di rekening 89B. Rima tiba di kantor Bapak Handoyo dengan wajah yang lebih segar, tidak ada lagi jejak kelelahan dan kepalsuan yang ia tunjukkan di hadapan Bu Sonya. Ia duduk di ruang rapat, didampingi Bapak Handoyo dan tim hukumnya. Di hadapan mereka, terdapat tumpukan berkas yang harus diurus, termasuk pembatalan surat kuasa mutlak yang dipalsukan Tari dan pengembalian kepemilikan aset yang sudah terlanjur diubah. Langkah selanjutnya, Rima, kita harus menunjukkan ke dunia bahwa kematian Devan adalah palsu,
dan semua kerugian yang diakibatkan oleh skema RPT adalah murni kejahatan yang dirancang oleh mereka bertiga. Jelas Bapak Handoyo, meletakkan salinan file yang disalin Rima di atas meja. Rima mengangguk. Saya ingin mengumumkan konferensi pers. Bukan untuk merayakan, tetapi untuk mengklarifikasi. Saya ingin semua pihak yang dirugikan oleh proyek RPT tahu bahwa Devan yang harus bertanggung jawab, bukan perusahaan atau saya sebagai istri yang berduka. Ide konferensi pers itu disambut baik. Ini adalah kesempatan emas untuk menguasai narasi, sebelum Busonya atau Devan mencoba memutarbalikkan fakta dari balik jeruji besi. Sore harinya, aula konferensi pers di kantor hukum dipenuhi oleh wartawan dari berbagai media bisnis dan kriminal. Rima duduk di tengah, diapit oleh Bapak Handoyo dan seorang perwakilan dari Kejaksaan Agung yang menangani kasus fraud aset. Lampu kilat kamera menyambar-nyambar, menciptakan suasana tegang. Rima memulai dengan suara yang tenang, memancarkan wibawa dan kesedihan yang tulus. Ia tidak berakting. Setahun yang lalu, saya kehilangan suami saya, Devan. Selama setahun, saya menjalankan peran sebagai janda yang berduka, menghadapi beban aset besar dan hutang piutang yang ditinggalkan oleh proyek misterius bernama RPT, ujar Rima. Ia berhenti sejenak, membiarkan para wartawan mencatat. Kemudian, Bapak Handoyo mengambil alih, menjelaskan aspek hukumnya. Hari ini, kami mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Bapak Devan tidak meninggal. Kematiannya dipalsukan dalam sebuah skema penipuan yang melibatkan ibunya, Busonya, dan seorang mantan karyawannya, Tari, kata Bapak Handoyo, dan seketika aula konferensi pers itu riuh rendah, dipenuhi bisikan tak percaya. Lalu, giliran Rima yang memegang kendali penuh. Ia meminta timnya memutar rekaman video dari bros berlian yang ia gunakan pagi tadi. Di layar besar, terlihat jelas adegan di villa peristirahatan. Wajah Devan yang pongah, tawa kemenangan Busonya, dan pengakuan Tari tentang pemalsuan tanda tangan. Suara Devan terdengar jelas dan lantang, "Selamat datang, Rima jandaku yang setia dan naif." Adegan itu adalah tamparan keras bagi publik yang selama ini bersimpati pada duka Rima. Setelah video berakhir, Rima kembali bicara. Bukti ini, yang saya rekam sendiri, membuktikan bahwa saya adalah korban dari pengkhianatan yang paling keji. Selama setahun saya ditipu, dipantau, dan didesak untuk menyerahkan seluruh aset yang sah menjadi milik saya kepada mereka melalui rekening 89B. Ia menatap lurus ke kamera. Saya melakukan ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mencari keadilan. Kematian palsu Devan bukan hanya menipu saya, tetapi juga menipu puluhan investor proyek RPT yang dananya kini disita oleh aparat. Saya meminta semua pihak yang dirugikan oleh skema RPT untuk segera menghubungi tim hukum kami. Saya berjanji, seluruh aset yang berhasil disita dari rekening 89B dan aset fraud lainnya akan digunakan untuk mengembalikan kerugian para korban setelah proses hukum selesai. Pernyataan Rima bahwa ia akan membantu mengembalikan kerugian para investor, alih-alih mengambil semua aset itu untuk dirinya sendiri, menunjukkan integritas dan kemuliaan hatinya, dan ini sontak mengubah opini publik dari simpati menjadi kekaguman. Konferensi pers itu menjadi berita utama di seluruh media nasional, menggeser semua berita lain. Cerita Rima, dari janda yang berduka menjadi detektif cerdas yang membongkar konspirasi busuk mantan suami dan mertuanya, menjadi headline yang menghebohkan. Di tengah kesibukan konferensi pers itu, sebuah surat dari pihak kejaksaan tiba di meja Bapak Handoyo. Surat itu berisi permintaan untuk mengonfrontasi Rima dengan para tersangka yang kini ditahan. Keesokan harinya, Rima memasuki ruang interogasi khusus, didampingi Bapak Handoyo. Di balik meja, duduklah Devan, Busonya, dan Tari, yang kini mengenakan seragam tahanan. Aura kemenangan mereka telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan dan kelelahan. Devan menatap Rima dengan mata memohon. "Rima, kumohon, batalkan semua ini, kita bisa kembali. Aku akan mengembalikan semua hartamu. Aku akan menceraikan Tari. Kumohon." Rima hanya menggeleng. "Sudah terlambat, Devan. Setahun lalu, saat kamu memalsukan kematianmu, kamu tidak hanya membunuh Devan suamiku, tetapi kamu juga membunuh Rima yang mencintaimu. Yang ada di hadapanmu sekarang adalah Rima yang menuntut keadilan." Busonya menangis terseduh-seduh,
memohon belas kasihan. "Nak, Bu minta maaf. Bu hanya ingin hidup nyaman. Bu tidak tahu Devan akan sejahat ini. Tolong, bebaskan Bu." "Ibu tidak tahu?" Ibu yang paling aktif dalam mendesak penandatanganan aset, potong Rima dingin. "Semua itu ada rekamannya. Saya harus berterima kasih, karena kecerobohan dan keserakahan kalian berdua justru mempermudah saya mengumpulkan bukti." Konfrontasi itu singkat, namun mematikan. Rima menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi atau pengampunan. Ia pergi, meninggalkan 3 orang yang kini harus menghadapi konsekuensi penuh dari kejahatan mereka. Kasus ini pun bergulir cepat. Berkat bukti digital tak terbantahkan yang disediakan Rima, proses hukum berjalan sangat lancar. Perusahaan dan aset Devan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Rima dan tim hukum, yang kini fokus untuk mengurus pengembalian dana investor dan membersihkan citra perusahaan dari skema RPT yang kotor. Rima tidak hanya memenangkan pertarungan hukum, ia juga memenangkan kembali harga dirinya dan kepercayaan publik. Ia membuktikan bahwa di balik duka seorang istri, tersembunyi kecerdasan yang mampu membongkar konspirasi yang dirancang oleh orang-orang terdekatnya. Setelah konferensi pers yang menggemparkan dan konfrontasi dingin di ruang interogasi, dampak dari pembalasan cerdas Rima terasa seperti gelombang tsunami yang menghantam tanpa ampun ke dalam kehidupan Devan, Bu Sonya, dan Tari. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, mereka kehilangan segalanya yang mereka pertaruhkan dalam skema keji tersebut. Uang, aset, status, dan yang paling parah, reputasi yang hancur total. Di balik jeruji besi, ketiga tersangka mulai merasakan konsekuensi penuh dari perintah pembekuan aset yang diajukan Bapak Handoyo. Devan, yang selama setahun terakhir hidup mewah di persembunyiannya dengan dana curian, tiba-tiba mendapati semua rekening yang ia pegang di luar negeri, termasuk rekening 89B yang menjadi penampungan dana RPT, terkunci rapat. Uang miliaran yang seharusnya menjadi modal hidup barunya bersama Tari kini, hanya berupa angka-angka beku yang tertera di layar bank, tak bisa disentuh. Ia mengamuk di dalam selnya, menyalahkan Bu Sonya atas kecerobohan meninggalkan ponsel, dan menyalahkan Tari yang tidak cukup teliti dalam memalsukan dokumen. Rasa penyesalan Devan bukan karena menyakiti Rima, melainkan karena kegagalan rencananya yang sempurna. Sementara itu, Bu Sonya mengalami kehancuran yang lebih emosional. Sebagai ibu mertua dari keluarga terpandang, ia selalu bangga dengan status sosialnya. Kini, ia hanya seorang tahanan yang fotonya tersebar luas di berita kriminal. Ia tidak hanya ditahan karena konspirasi, tetapi juga dicap sebagai ibu yang tega mengkhianati menantunya sendiri demi uang. Semua teman sosialitanya menjauh, acara arisan mahalnya dibatalkan sepihak, dan bahkan sanak keluarga besarnya menolak memberikan jaminan, takut nama baik mereka tercemar oleh skandal pemalsuan kematian dan penggelapan dana. Dulu, ia selalu datang ke Villa Rima dengan mobil mewah dan pakaian desainer. Sekarang, ia hanya bisa menangis histeris, menyadari betapa mahalnya harga dari keserakahan yang ia biarkan merusak dirinya. Tari, sang admin aset, yang cerdas dan keji, juga menghadapi masalah hukum yang berlapis. Keahlian hukum yang ia gunakan untuk memalsukan tanda tangan dan merancang skema RPT kini berbalik menghantamnya. Tim hukum Rima tidak hanya menuntutnya atas keterlibatan konspirasi, tetapi juga atas pelanggaran etika profesional, yang berujung pada pencabutan lisensi dan ancaman tuntutan pidana yang lebih berat. Hadiah fase 2 yang dijanjikan Devan, villa mewah di pinggiran kota dan mobil sport merah, kini telah disita sebagai barang bukti. Di luar jeruji, Rima mengambil langkah sigap untuk menguasai kembali kendali penuh atas kekaisaran bisnis yang nyaris dirampok darinya. Ia memimpin rapat dewan direksi yang mendadak, membersihkan semua eksekutif yang dicurigai terlibat dalam skema RPT dan koneksi Devan yang mencurigakan. Ia menunjuk tim manajemen baru yang berintegritas dan transparan, berjanji untuk mengubah citra perusahaan dari sarang penipuan menjadi perusahaan yang bersih dan terpercaya. Rima juga mengambil tindakan konkret untuk memulihkan kerugian investor skema RPT. Dengan dana yang berhasil disita dari rekening 89B dan penjualan aset-aset yang tidak etis, ia membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengembalikan dana pokok kepada para korban. Tindakan ini merupakan pukulan telak terakhir bagi Devan dan Bu Sonya, karena aset yang mereka curi kini digunakan Rima untuk membangun kembali reputasi dan menunjukkan keadilan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Opini publik semakin solid mendukung Rima sebagai pahlawan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral tinggi.
Di tengah kesibukan mengurus perusahaan dan urusan hukum, Rima juga harus menghadapi sisi emosional dari pengkhianatan ini. Ia memanggil tukang untuk membersihkan semua barang pribadi Devan yang tersisa di villa. Semua foto, pakaian, dan kenangan indah yang pernah ia hargai kini terasa hampa dan palsu. Proses membersihkan kenangan ini adalah ritual pemutusan ikatan terakhir Rima dengan masa lalu yang penuh kebohongan. Saat ia memegang figura foto pernikahan mereka, ia tidak lagi merasa sedih, melainkan marah pada kebodohannya sendiri karena begitu mudah diperdaya. Dengan tangan gemetar, ia menjatuhkan figura itu ke lantai, membiarkan kaca pecah dan membebaskan dirinya dari ilusi cinta yang telah meninggal setahun sebelumnya. Melalui Bapak Handoyo, Rima mengajukan gugatan cerai secara resmi. Kali ini, ia tidak menuntut harta gonogini. Ia hanya menuntut pengakuan dari pengadilan bahwa pernikahannya telah rusak total karena tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya. Permintaan ini adalah simbolis, menunjukkan bahwa bagi Rima, kebebasan dan keadilan jauh lebih berharga daripada uang. Devan dan Bu Sonya mencoba melawan, memohon agar Rima mencabut gugatan demi status sosial mereka, tetapi Rima bergeming. Ia telah mengambil keputusan, dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya lagi. Pada akhirnya, kehancuran Devan dan Bu Sonya menjadi tontonan publik yang menyakitkan. Dari pengusaha yang dikagumi dan sosialita yang dihormati, mereka kini menjadi simbol keserakahan dan pengkhianatan. Kehancuran ini bukan hanya finansial dan hukum, tetapi juga sosial. Mereka kehilangan tempat mereka di masyarakat, dan hukuman penjara yang menanti mereka hanyalah penutup dari babak kehancuran ini. Rima berhasil membalikkan keadaan. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan integritasnya jauh melampaui rencana keji yang mereka susun. Ia tidak hanya memenangkan pertarungan hukum, tetapi juga memenangkan dirinya kembali. Ia keluar dari masa duka palsu dan memasuki era baru, sebagai wanita yang mandiri, cerdas, dan tangguh, siap mengambil alih kendali penuh atas takdirnya sendiri. Kasus penipuan kematian palsu dan konspirasi aset yang melibatkan Devan, Bu Sonya, dan Tari telah mencapai titik klimaksnya. Persidangan yang berlangsung singkat namun intens, tidak memberikan ruang sedikitpun bagi para terdakwa untuk mengelak. Bukti digital yang disalin Rima dari ponsel Bu Sonya, rekaman video pengakuan mereka di villa, dan analisis forensik terhadap rekening 89B yang membuktikan adanya aliran dana ilegal, semuanya menjadi palu godam yang mematikan. Di ruang sidang yang penuh sesak, dengan sorotan media yang tak pernah padam, ketiga terdakwa akhirnya membuat pengakuan. Tari adalah yang pertama, dengan suara bergetar dan penuh penyesalan yang terlambat, ia mengakui semua perannya sebagai admin aset, termasuk memalsukan tanda tangan Rima dan menyiapkan laporan palsu tentang kecelakaan Devan. Pengakuannya membenarkan semua kecurigaan Rima dan memperkuat tuntutan kejaksaan. Bu Sonya mengikuti. Di hadapan majelis hakim dan tatapan dingin Rima, ia menjatuhkan semua martabat sosial yang tersisa. Ia menangis terseduh-seduh, mengakui bahwa keserakahan telah membutakan mata hatinya, dan bahwa ia telah aktif mendorong Devan untuk melaksanakan skema ini, meyakini bahwa Rima terlalu lemah dan bodoh untuk melawan. Ia memohon ampunan, bukan dari pengadilan, melainkan dari Rima, yang hanya menatapnya tanpa ekspresi dari kursi penonton. Permohonan itu terlambat, hanya menambah daftar panjang penyesalan yang harus ia tanggung. Puncak emosi terjadi ketika giliran Devan bersaksi. Ia tidak lagi sombong atau arogan. Ia tampak hancur, bukan karena ia menyesali perbuatannya, tetapi karena ia menyadari betapa parahnya konsekuensi kegagalannya. Devan mengakui bahwa ia merancang seluruh konspirasi ini karena ia merasa lelah dengan tekanan bisnis, ingin hidup bebas dan mewah tanpa tanggung jawab, dan melihat Rima sebagai pintu gerbang tercepat menuju uang. Ia mengakui bahwa semua yang ia katakan dan lakukan di villa itu adalah kebenaran, dan bahwa ia benar-benar berencana membiarkan Rima jatuh miskin di jalanan. Pengakuan Devan yang jujur tentang niat jahatnya justru menjadi penutup yang sempurna bagi tuntutan jaksa. Setelah serangkaian pengakuan yang memberatkan, palu hakim pun diketuk. Devan, Bu Sonya, dan Tari divonis dengan hukuman penjara yang berat dan denda finansial yang fantastis. Mereka dijatuhi hukuman maksimum karena kejahatan yang terorganisir dan melibatkan pemalsuan identitas yang merugikan publik. Mereka kehilangan segalanya, termasuk harapan untuk kembali ke kehidupan normal. Dengan berakhirnya persidangan, babak kelam dalam hidup Rima pun tertutup secara hukum. Namun, kemenangan sejati Rima terjadi di hari yang sama,
bukan di ruang sidang, melainkan di ruang rapat dewan direksi perusahaan. Beberapa jam setelah vonis dijatuhkan, Rima menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Dewan direksi yang tersisa, yang kini dipenuhi oleh rasa hormat dan kekaguman terhadap Rima, serta didorong oleh desakan investor untuk mengamankan perusahaan, secara aklamasi menunjuk Rima sebagai CEO dan komisaris utama yang baru. Status Rima sebagai pemegang saham terbesar yang sah, ditambah dengan kecerdasannya membongkar skema RPT, menjadikannya satu-satunya pilihan yang paling kredibel untuk memimpin perusahaan keluar dari krisis. Di ruang rapat yang mewah itu, Rima berdiri di balik podium, bukan lagi sebagai istri yang berduka atau korban yang pasrah, tetapi sebagai pemimpin yang berwibawa. Ia mengenakan setelan bisnis yang elegan dan tatapannya penuh tekad. Selama setahun terakhir, perusahaan ini berlayar di bawah bayangan kebohongan dan penipuan yang dirancang oleh mantan pimpinan. Hari ini, kita mengakhiri babak itu, ujar Rima, suaranya lantang dan jelas, memenuhi ruangan. Ia memaparkan rencananya untuk melakukan reformasi total. Restrukturisasi aset. Semua aset yang dicurigai terkait dengan skema RPT akan dijual secara transparan, dan dananya akan digunakan untuk mengembalikan kerugian investor, sebagaimana yang ia janjikan. Transparansi keuangan. Rima menjanjikan sistem keuangan yang terbuka dan akuntabel, memutus rantai koneksi lama yang digunakan untuk penggelapan dana. Etos baru. Ia menetapkan etos kerja yang berlandaskan integritas dan kepercayaan, menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, tidak ada tempat bagi keserakahan atau pengkhianatan. Saya datang ke perusahaan ini bukan sebagai pewaris yang manja, melainkan sebagai survivor yang bertekad membangun kembali kepercayaan. Saya adalah korban dari penipuan ini, dan saya bersumpah, perusahaan ini tidak akan pernah lagi menjadi sarang kebohongan. Tutup Rima. Pidato Rima disambut dengan tepuk tangan meriah yang penuh keyakinan. Ia telah memenangkan hati dewan direksi dan investor. Ia tidak hanya mengambil alih kendali, ia mendapatkan pengakuan penuh atas kecerdasan dan kekuatan karakternya. Setelah rapat ditutup, Rima menghabiskan waktu sejenak di kantor barunya, kantor yang dulunya milik Devan. Ia melihat sekeliling, pada meja besar, kursi kulit mahal, dan pemandangan kota yang menakjubkan. Setahun yang lalu, ia mungkin akan duduk di sana dengan duka, mengenang suaminya. Hari ini, ia duduk sebagai pemilik dan penguasa. Ia mengambil surat cerai yang sudah disahkan pengadilan. Pernikahannya dengan Devan sudah berakhir. Tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara hukum. Ia kini adalah wanita lajang yang benar-benar bebas. Ia melipat surat itu, menyimpannya di laci, dan mengeluarkan rencana kerja barunya. Rima kini memiliki ketenangan sejati. Ketenangan itu datang bukan dari uang warisan, melainkan dari keberaniannya membongkar kebohongan, dan dari pengakuan bahwa ia mampu berdiri tegak dan memimpin, bahkan setelah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Babak menjadi janda naif telah usai, dan babak menjadi CEO Rima, yang tangguh dan cerdas, baru saja dimulai. Waktu berlalu cepat setelah vonis pengadilan. 6 bulan telah berlalu, dan dunia Rima yang tadinya dipenuhi bayang-bayang duka palsu dan konspirasi kini, bermandikan cahaya integritas dan kesuksesan yang otentik. Rima sepenuhnya telah melebur ke dalam peran barunya sebagai CEO dan komisaris utama perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya selamat dari skandal RPT, tetapi juga bangkit menjadi entitas bisnis yang jauh lebih kuat dan lebih terpercaya. Ia telah menjalankan semua rencana restrukturisasi yang ia janjikan, membersihkan nama perusahaan, dan yang terpenting, ia berhasil mengembalikan dana pokok kepada hampir semua investor yang dirugikan, sebuah langkah yang mengamankan posisinya sebagai pemimpin yang berprinsip. Gugatan cerai Rima terhadap Devan telah selesai secara mutlak. Rima benar-benar menjadi wanita bebas, tidak terbebani oleh ikatan masa lalu, baik secara emosional maupun legal. Villa mewah yang dulunya terasa seperti sangkar emas kini benar-benar terasa seperti rumahnya, di mana ia bisa bergerak dan bernapas tanpa rasa diawasi atau dihakimi. Ia mengubah tatanan interior rumah, menghilangkan semua barang dan kenangan yang terasosiasi dengan Devan dan busonya, menggantinya dengan gaya minimalis modern yang mencerminkan ketenangan dan fokusnya yang baru. Ketenangan sejati Rima tidak diukur dari jumlah uang di rekeningnya, karena ia sudah kaya raya, tetapi dari ketenangan batin yang ia dapatkan setelah menegakkan keadilan. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu menghadapi pengkhianatan terberat dan keluar sebagai pemenang.
Ia tidak lagi terburu-buru mencari pengganti Devan. Ia menikmati kebebasannya, mencurahkan waktunya untuk bekerja, dan mengembangkan jaringan sosialnya dengan orang-orang yang tulus dan jujur. Di sisi lain, kehidupan para pelaku skema itu benar-benar runtuh. Devan dan Bu Sonya menjalani hari-hari mereka di balik jeruji besi. Kabar yang didengar Rima melalui Bapak Handoyo adalah bahwa hubungan ibu dan anak itu hancur total. Mereka saling menyalahkan atas kegagalan rencana itu. Devan menyalahkan Bu Sonya atas kecerobohan ponsel, sementara Bu Sonya menyalahkan Devan karena merancang rencana yang terlalu rumit dan melibatkan Tari. Tidak ada lagi kehangatan keluarga atau dukungan, yang ada hanya kebencian dan keputusasaan. Tari juga berada dalam posisi yang sama, menjalani hukuman dan kehilangan seluruh masa depannya yang ia rencanakan dengan keahliannya. Villa mewah yang tadinya menjadi tempat pesta kemenangan mereka kini telah dijual paksa, dan hasilnya digunakan untuk menutupi sebagian kerugian perusahaan. Suatu sore, saat Rima sedang mengadakan pertemuan bisnis penting dengan calon investor di kantornya, Bu Sonya mencoba menghubunginya dari penjara. Rima menolak panggilan itu tanpa ragu. Namun, Bu Sonya mencoba mengirimkan surat melalui pengacaranya. Surat itu berisi permohonan terakhir, bukan lagi permohonan ampunan, melainkan permohonan untuk dibolehkan mengunjungi makam Devan yang palsu, hanya untuk merasakan sepotong kecil dari duka yang dulu pernah ia gunakan sebagai sandiwara. Rima membaca surat itu. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa kasihan yang hampa. Ia menyadari betapa ironisnya. Orang-orang ini yang memalsukan kematian, kini merindukan kebohongan mereka sendiri. Ia memutuskan untuk tidak merespons, menutup pintu komunikasi mereka secara permanen. Keadilan sudah ditegakkan, dan Rima tidak berutang apapun lagi pada mereka. Babak baru kehidupan Rima dibuka dengan peluang yang cemerlang. Karena kepemimpinannya yang jujur dan berprinsip dalam mengelola krisis, ia menarik perhatian seorang investor teknologi terkemuka dari luar negeri, Bapak Alex. Alex bukan hanya seorang pebisnis cerdas yang mengagumi integritas Rima, tetapi juga seorang pria yang tulus dan menghargai kejujuran. Mereka mulai bekerja sama dalam sebuah proyek inovatif baru, proyek yang benar-benar bersih dan jauh dari skema gelap di masa lalu. Kerja sama bisnis ini dengan cepat berkembang menjadi ikatan pribadi yang harmonis. Alex tidak datang dengan rahasia atau tuntutan. Ia datang dengan dukungan dan rasa hormat yang tulus terhadap perjalanan berat yang telah dilalui Rima. Ia tidak melihat Rima sebagai janda naif, tetapi sebagai wanita kuat yang berani melawan pengkhianatan. Bagi Rima, Alex adalah pintu yang baru, pintu menuju kebahagiaan sejati yang dibangun di atas fondasi kejujuran, bukan di atas pasir kebohongan. Di akhir tahun itu, Rima dan Alex berdiri di balkon villa yang telah direnovasi total. Mereka tidak merayakan ulang tahun pernikahan palsu, melainkan merayakan keberhasilan merger bisnis baru mereka dan keberhasilan Rima mengakhiri drama masa lalunya. Langit malam bertabur bintang, dan kota di bawah mereka berkelip indah. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Rima, bisik Alex, menggenggam tangannya erat. Rima tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar tulus dan memancar dari dalam hati. Ia menoleh ke belakang, sejenak mengingat ponsel Bu Sonya yang berkedip di meja itu, awal mula dari semua kehancuran dan kebangkitannya. Ia bersyukur, ia tidak membiarkan rasa takut atau duka palsu menguasainya. Ia memilih untuk melawan. Terima kasih, Alex. Aku telah belajar, terkadang kebohongan terbesar datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi juga, terkadang, rasa sakit terburuk adalah motivasi terbaik untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri kita, jawab Rima. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, ia mendapatkan kembali dirinya yang utuh, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Kehidupan Rima kini adalah bukti nyata bahwa pengkhianatan, sekeji apapun, tidak akan pernah bisa menghancurkan wanita yang berani mencari kebenaran dan menuntut keadilan. Rima memeluk masa depannya yang cerah, meninggalkan Devan, Bu Sonya, dan Tari di masa lalu mereka yang gelap dan dingin. Pesan moral: meremehkan naluri dan kecerdasan seorang wanita yang dikhianati. Kebohongan yang paling besar seringkali dibungkus dengan kesetiaan yang paling sempurna. Ketenangan sejati datang bukan dari kekayaan, tetapi dari keberanian untuk membongkar kebenaran dan memilih keadilan di atas segalanya.